Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mengucap syukur kita dapat kembali bertemu dalam video pastoral kali ini. Semoga kabar Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini dan dalam beberapa kesempatan ke depannya, saya rindu untuk membahas sebuah hal, yaitu mengenai Sabat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Sabat itu seringkali menjadi peraturan dari 10 hukum Taurat yang seringkali sebagai orang Kristen kita seringkali pinggirkan atau seringkali kita lupakan. Kita nggak terlalu menganggap Sabat ini sebagai hukum atau peraturan yang serius, nggak seperti peraturan tentang membunuh, tentang berzina, atau lain-lain. Tetapi kalau misalnya kita baca misalnya dalam Yeremia 17 ayat 19-27, kita melihat di sana kalau Allah menegur bangsa Israel dengan sangat keras karena mereka telah meninggalkan praktik Sabat mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin masih ada banyak juga pertanyaan mengenai Sabat. Misalnya bagaimana kita harus menjalankan Sabat. Tetapi saya tidak akan membahas hal itu. Kenapa? Karena menurut saya ada satu hal yang lebih penting untuk terlebih dahulu kita mengerti, yaitu mengapa kita harus merayakan Sabat, atau kepentingan apa yang membuat kita harus merayakan hari Sabat. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengapa kita harus merayakan Sabat atau mengapa merayakan Sabat itu penting dalam akronim 3P. Dan dalam video pastoral kali ini, saya akan membahas mengenai P yang pertama. P yang pertama ialah penciptaan. Atau mengapa kita harus merayakan Sabat? Karena Sabat berakar dari penciptaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Kejadian, maka sebenarnya Bapak Ibu secara implisit kita bisa melihat bahwa pada waktu itu dunia dan segala isinya itu adalah kekacauan atau ada chaos, ada kekacauan di sana. Tetapi ketika Allah hadir di sana dan kita melihat bagaimana Allah mengatur dan menciptakan dunia sedemikian rupa secara teratur, maka di sana terjadilah keteraturan. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah itu menciptakan dengan sangat amat baik. Segalanya telah ditata dengan begitu baiknya. Tetapi kita melihat pada hari yang ketujuh, di sana Allah berhenti. Pada hari yang ketujuh, di sana Allah berhenti dan menguduskan hari itu. Itu menjadi puncak daripada ciptaan Allah. Disitulah Allah membuat Shalom. Kita melihat bagaimana dari kekacauan yang ada, dari bumi yang gelap gulita dan kosong, yang ada kekacauan di sana, kemudian Allah menjadikan Shalom. Dan itu berpuncak pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, mengapa ini menjadi hal yang penting? Tentu Bapak Ibu ini menjadi hal yang penting. Bayangkan saja kalau misalnya Bapak Ibu adalah seorang pelukis atau Bapak Ibu adalah seorang pemusik. Bayangkan Bapak Ibu membuat lukisan yang sangat sulit dengan susah payah. Bapak Ibu membuat juga mungkin Bapak Ibu membuat musik yang benar-benar disusun dengan sedemikian rapi. Setiap chord-chordnya, nada-nadanya disusun dengan sedemikian rapi. Tetapi kemudian ada orang yang menghina lukisan atau musik yang Bapak Ibu buat. Atau mungkin ada yang dengan enaknya datang kemudian merusak lukisan yang Bapak Ibu buat atau chord musik yang Bapak Ibu buat. Tentu Bapak Ibu akan merasa tidak senang, bukan? Demikianlah kalau kita tidak merayakan Sabat. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ketika kita tidak merayakan Sabat, maka kita sedang menghina karya ciptaan Allah. Karena pada penciptaan itu berpuncak pada Allah beristirahat dan menguduskan hari itu, hari Sabat. Bapak Ibu, marilah kita hari ini mengingat bahwa Sabat itu adalah penting karena Sabat berakar dari penciptaan. Dan ketika kita tidak merayakan Sabat, maka kita sedang menghina satu karya yang Allah ciptakan, yang membuat alam semesta yang tadinya begitu kacau menjadi begitu teratur, menjadi ada Shalom di dalamnya. Kiranya video pastoral ini boleh kembali mengingatkan setiap kita untuk kita kembali memandang perayaan Sabat ini dengan serius. Tuhan Yesus memberkati.